Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Dan saya mengajak kita untuk berdiri, kita memuji Tuhan dengan nyanyi dari Himne Jemaat nomor 21 ayat 1, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut berhikmat masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Dan melimpahkan kuasa
dengan Roh Kudus yang Tuhan, umat-Mu berlatihan baru di hati kami, oh curahkan dunia. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami juga sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dan menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami pun bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Pertama, Raja-Raja 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Pembacaan Alkitab yang sesuai dengan nas Almanak Gereja Anglikana Evangelis terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbah, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya
Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput daripada Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput daripada Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Ayat yang ke-18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi kepada saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, melewati pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita di hari ini. Matius 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 akan kita baca dan kita renungkan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami tahu kemahakuasaan-Mu ya Allah atas kehidupan alam semesta ini. Kami tahu ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa melakukan itu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan sabda firman. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sakit.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh indah jika kita berada bersama-sama dengan Yesus. Ayat ini menyampaikan kepada kita beberapa hal, yaitu tentang kemahakuasaan Allah terhadap alam semesta. Dan yang kedua adalah kita diajarkan untuk senantiasa berdoa. Dan yang ketiga adalah kita harus berpegang kepada Tuhan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang mengatakan diri percaya kepada Yesus, tetapi ketika dia menemui masalah, disitulah dia mulai bimbang. Ada sebuah cerita, seseorang membutuhkan pertolongan. Ketika dia membutuhkan pertolongan, tentulah dia membutuhkan seseorang untuk menolongnya. Tetapi ketika seseorang itu datang untuk menolongnya, timbul keraguan di dalam hatinya, timbul kebimbangan di dalam hatinya. Artinya, dia belum 100% percaya dengan siapa yang akan menolong dia. Terkait dengan murid-murid Tuhan Yesus, Yesus mengatakan kepada mereka, "Jangan takut." Padahal mereka sudah mengetahui bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dan Yesus banyak melakukan mujizat, di mana-mana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi ternyata murid-murid ini, mereka masih bimbang. Kenapa bimbang? Karena ketika mereka mengalami masalah di dalam perahu mereka diombak-ambingkan oleh ombak, timbul keraguan di dalam hatinya.
Kenapa kita takut? Karena kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat keadaan yang dialami oleh para murid, bahkan yang kita semua alami, maka firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan bimbang, tenanglah, firman Tuhan bilang. Tenanglah. Jika kamu bisa berdoa, berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Yesus melakukan itu di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapanya. Tentu dia berdoa untuk kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang tidak membutuhkan uluran tangan Tuhan? Saya yakin setiap kita pasti membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Datanglah kepadanya. Jangan bimbang, jangan ragu. Maka dia akan senantiasa menolong kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan selalu datang mengulurkan tangan, membuka tangannya bagi kita semua yang mau datang kepada-Nya. Berdoalah senantiasa, karena Tuhan akan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Firman-Mu telah dimeteraikan bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menyentuh hati kami, untuk kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami tahu uluran tangan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seminggu telah kami lewati dan hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nyatakan kasih-Mu senantiasa dalam kehidupan kami, tiap-tiap rumah tangga kami, tiap-tiap pribadi kami. Karena kami percaya dari sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Di masa new normal ini ya Tuhan, tentunya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan, disehatkan, sehingga kami boleh beraktivitas secara produktif untuk menunjang kebutuhan kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu boleh mencukupi setiap kebutuhan rumah tangga dan pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ini dan pusat hingga ke daerah-daerah. Roda pemerintahan ini biarlah boleh berjalan di bawah pimpinan anak-anak Tuhan yang telah memberi diri mereka untuk melayani masyarakat ini. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan menjalannya dengan baik. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pekerja gereja yang Tuhan telah percayakan untuk melayani Tuhan. Siapapun mereka yang telah terlibat dan memberi diri dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, beristimewa di
saat ini terbaring lemah. Kami tahu ya Tuhan, jika ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, Tuhan telah menyediakan yang terbaik baginya dan keluarga. Kami menyerahkan kehidupan keluarga ini pendeta ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak ucapan syukur kami menaikkan di hadapan-Mu, tapi kami sungguh terbatas untuk menyampaikannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum itu dengarkanlah kata-kata kami. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dan berlimpah. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 147 di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga Kita akan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang
yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai